Setiap orang akan mengalami proses menjadi tua atau yang disebut dengan lanjut usia. Dengan pertambahan usia seseorang yang menjadi tua akan terjadi penurunan elastisitas pada dinding pembuluh darah. Hal ini nantinya akan berhubungan pada sistem kardiovaskuler yang akan menyebabkan gangguan pada tekanan darah seperti hipertensi atau yang kita kenal dengan darah tinggi. Tahukah kalian apakah itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang berkisar lebih dari 140/90 mmHg. Apa sih penyebab hipertensi? Yang pertama adalah umur semakin tua seseorang, maka semakin besar risiko terserang hipertensi. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut pembuluh darah akan kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan darah. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan cenderung menderita hipertensi daripada laki-laki karena perempuan akan mengalami peningkatan risiko tekanan darah tinggi setelah menopause, yaitu usia di atas 45 tahun. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat berupa diet yang tidak sehat karena kurang buah dan sayuran, tinggi lemak jenuh, dan tinggi garam ternyata gula. Selanjutnya, kurang aktivitas fisik dan olahraga, kegemukan, obesitas, alkohol. Alkohol dapat mempersempit pembuluh darah jika dikonsumsi dalam dosis tinggi dan berulang dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan risiko terjadi darah tinggi atau buruk kondisi jika Anda sudah mengalami hipertensi. Selanjutnya, stres. Karena ketika seseorang menderita penyakit hipertensi, ketika stres akan melepaskan hormon yang menyebabkan peningkatan denyut jantung dan pelebaran pembuluh darah akibat tekanan darah yang meningkat. Selanjutnya, merokok. Pada rokok terdapat nikotin yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Tanda dan gejala pertama adalah pusing, sakit kepala, tengkuk terasa pegal, mual dan muntah, gelisah, mudah lelah, dan mata berkunang-kunang. Penata laksanaan atau pencegahan dan pengendalian hipertensi pada lansia. Yang pertama, pencegahan hipertensi. Pencegahan intervensi dapat dilakukan dengan cara diet hipertens. Dengan cara yang pertama, mengurangi asupan garam. Garam dapat digunakan sekitar 1 sendok teh atau 5 gram sehari. Selanjutnya, memperbanyak serat jenis makanan rumahan yang mengandung tinggi serat, yaitu sayuran berdaun hijau seperti bayam lobak serta buah-buahan seperti alpukat, pepaya, tomat, dan apel. Selanjutnya, menghentikan kebiasaan buruk. Berhenti merokok, minum kopi, dan alkohol karena merokok dapat meningkatkan risiko kerusakan pembuluh darah dan meminum alkohol dapat memicu tekanan darah serta minum kopi juga memicu detak jantung. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan magnesium. Sumber makanan yang kaya magnesium adalah kacang tanah, bayam polong, dan makanan laut. Selanjutnya, kebutuhan kalium. Sumber yang kaya akan kalium adalah keju rendah lemak dan ikan seperti salmon. Yang kedua, pengendalian hipertensi pada lansia. Kendalikan hipertensi dengan patuh dengan cara makan makanan yang diolah dengan sedikit garam di hari seperti gorengan, putih telur yang ditambahkan sayur dan roti. Kalau siang hari, nasi, sayur, timun, dan ikan. Sore hari, selingan makanan ringan seperti pisang dan kacang-kacangan. Lalu pada malam hari, nasi, sayur, bayam, ikan kukus, tempe goreng, dan penutup dengan buah-buahan. Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebulan sekali. Melakukan cek kesehatan secara rutin akan mendapatkan manfaat, yaitu mengetahui kondisi kesehatan, hasil tekanan darah, lalu atur stres. Karena stres membuat otak melepaskan hormon stres seperti adrenalin, kortisol, dan neurogen dan menyebabkan peningkatan denyut jantung dan pelebaran pembuluh darah akibat tekanan darah akan meningkat.
Selanjutnya, tetap diet dengan gizi seimbang. Upayakan aktivitas fisik berolahraga, istirahat tidur yang cukup, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Komplikasi yang pertama pada mata, karena akan terjadi penyempitan pembuluh darah pada mata karena penumpukan kolesterol dapat mengakibatkan retinopati dan efek ditimbulkan pandangan mata kabur. Yang kedua pada jantung, jika terjadi vasokonstriksi vaskuler pada jantung yang lama dapat menyebabkan sakit lemah pada jantung sehingga timbul rasa sakit akibat menyebabkan kematian yang mendadak. Yang ketiga pada ginjal, suplai darah vaskuler pada ginjal turun mengakibatkan terjadi penumpukan produk sampah yang berlebihan dan bisa menyebabkan sakit pada ginjal. Yang keempat pada otak, jika aliran darah pada otak berkurang dan suplai O2 berkurang bisa menyebabkan pusing. Jika penyempitan pembuluh darah sudah parah mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada otak atau yang sering disebut dengan stroke.